Saya buka toko roti di Medan, di Jalan Es Parman. Saya habis 2,5 M dalam tempo 1 tahun. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif. Dan seperti biasa pemirsa, senantiasa kita datangkan tamu-tamu yang insya Allah akan memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua, yang semoga saja dari kisah-kisah tersebut ataupun dari pengalaman-pengalaman dari para muslim yang akan memberikan cerita, berbagi cerita kepada kita, menginspirasi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Hari ini pemirsa, ya sudah ada bersama saya, ada Bapak Imam Hasturi Lubis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Sehat. Ini pemirsa, ini menariknya Pak Imam ini adalah seorang pengusaha. Ya, tahulah kalau pengusaha itu identik dengan mengejar dunia, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Ya, biasanya seperti itu. Namun luar biasanya Allah berikan hidayah ke hati-hati orang yang terkadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Allah berikan anugerah hidayah kepada seorang Bapak Imam yang semoga saja akan terus kisahnya ini kita kenang dan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Pak, mohon maaf nih, Pak. Ya. Saya dengar dulu usaha Bapak itu banyak sekali, Pak. Ya, namanya juga pengusaha, Pak. Dan alhamdulillah ada beberapa usaha itu yang bisa kita katakan agak melanggar syariat lah. Ya. Akhirnya Bapak tinggalkan semua dan mantap untuk berhijrah. Itu masih ingat nggak Pak, tahun berapa Bapak memutuskan untuk merubah kehidupan Bapak? Kurang lebih di tahun 2021 ya, saya tutup beberapa semua usaha saya yang melanggar syariat tadi itu. Ya, ada 7 tempat. Ya, wow. Ya, jadi begitu saya hijrah di 2019 ya, terus saya belajar sampai saya mengenal sunnah. Terus dan ya itulah, kembali lagi saya pikir ini salah satu yang mengganggu saya juga nanti di akhirat, makanya saya putuskan untuk tutup semua usaha itu. Ya. Oke, Pak, biasa orang kalau sudah nikmat dengan mengejar dunianya itu kadang lupa sama akhiratnya, Pak. Ya. Apa yang membuat hati Bapak itu mantap untuk meninggalkan kehidupan yang mungkin kalau kita kejar nggak akan pernah dapet, akan pernah ada finishnya. Ada momen tertentu yang membuat hati Bapak itu tersentuh sehingga Bapak memutuskan untuk hijrah? Jadi gini, seperjalanan hidup saya memang sih mungkin kurang lebih di 2002 saya sudah, ya maafnya udah semuanya adalah untuk dunia. Ya usaha banyak, rumah, mobil, semua. Jadi saya berpikir sepanjang perjalanan saya, masalah terus yang datang. Terus masalah. Bahkan gak ada nikmat hidup saya rasa yang saya dapat karena semuanya masalah. Makanya saya berpikir dalam hati kadang, apa yang salah ini gitu, seperti itu. Makanya ya Allah juga beri hidayah. Itu di tahun 2020 ya kalau nggak salah, saya sudah mulailah. Saya pikir ini semua nih, udahlah. Saya belajar, ada beberapa ustadz yang saya datangi,
juga saya ngobrol, dan ada insya Allah ada teman saya juga yang itulah mengenalkan saya dengan sunnah Rasulullah kembali lagi. Nah ini yang saya cari, saya pikir. Nah ini yang benar nih saya pikir. Makanya saya terus belajar, dan itu tadi saya pikir dunia ini ya saya rasa sudah cukup lah. Saya akan mengejar akhirat. Saya berpikirnya seperti itu. Ya karena yang saya dengar juga kalau kita mengejar akhirat, dunia akan ikut dengan sendirinya kan gitu. Nah itulah yang membuat saya sampai saat ini ya itu tegas untuk meninggalkan yang namanya yang melanggar syariat tadi ya. Insya Allah sekarang diganti yang lebih baik lagi sama Allah. Bahkan saya ada ya sekolah ya. Ini juga gedung ya, banyak yang dikasih nikmat sama Allah ini hari. Ya itu yang saya syukurin gitu. Luar biasa, Masya Allah. Berarti kata orang itu kan gini, Pak. Kalau kata dulu ibu-ibu kita yang waktu masih zaman susah, nah kalau kerja yang bagus, nanti kalau banyak duit kan hidupnya senang. Ternyata belum tentu banyak duit itu hidupnya senang, Pak. Belum. Masya Allah. Ternyata ketenangan yang sejati itu didapatkan ketika kita lebih dekat kepada Rob kita. Pas itu dia. Nah, itulah. Subhanallah. Oke, Pak. Awal-awal mulai mencoba untuk belajar istiqomah dalam beribadah itu nggak canggung, Pak. Kadang kan ada orang kan malu, gengsi. Ya. Ini nggak pernah mijak masjid kok tiba-tiba datang ke masjid. Ya, merasa kayaknya orang kok memperhatiin kita gitu. Iya, benar. Jadi memang seperjalanan itu memang pasti ya ada rasa seperti itu ya. Kadang-kadang, waduh, gimana gitu ya. Kita kadang-kadang sampai belakangan tuh datangnya gitu. Takutnya orang, wah ini gimana nih gitu kan. Sampai tapi kembali lagi sih seiringnya waktu ya saya tetap terus kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang menjaga itu. Jujur aja sebelum azan masuk saya sudah masuk duluan tuh. Sudah masuk ke masjid untuk menghindari hal-hal itu gitu. Nah, saya masuk ya udah. Nah, terus ya itulah terus saya lakukan ya. Nah, sampai saat ini ya insyaallah ya tetap ya. Tapi nggak ada omongan-omongan negatif dari tetangga, dari keluarga? Ya kalau gitu sih ya sepertinya sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Mendukung ya. Ya tapi ya saat ini sih ya dengan gaya saya seperti ini pasti ya. Kok agak lain ini Ya, gitu ya. itu ada. Iya, yang pasti ya. Oke, Ya. jadi awal hijrah dulu Pak, apakah memang diawali dari Bapak atau mungkin diawali dari keluarga yang lain, entah anak atau istri, atau mungkin setelah Bapak memutuskan untuk hijrah, istri mungkin agak bertanya-tanya ini suamiku kenapa gitu? Justru enggak ya. Karena memang hijrah itu memang dari saya sendiri. Tadi tekanan hidup itu, tekanan tadi yang saya bilang, di samping banyak usaha, tapi yang ada tetap keributan. Menurut saya seperti itu. Hal-hal yang apa ya, yang membuat pikiran lah saya rasa ya. Ya ada beberapa hal yang nggak bisa saya sebutkan lah. Bahkan itu memang menjadi apa ya, ya kenangan saya. Artinya itu saya lah. Nah, itu yang membuat saya memang terlepas daripada itu saya terus rupanya begini ya gitu. Nah, hidup ini ternyata nggak ada nikmatnya ya, seperti itu gitu. Ya makanya ya mungkin itulah mendekatkan diri kepada Allah. Itulah salah satunya yang saya terus berpikir kadang malam sendiri seperti itu. Ya sampai seperti itunya gitu. Masya Allah. Jadi keputusan Bapak hijrah itu tidak ditentang oleh pihak keluarga? Ya. Bahkan istri malah senang dia. Iya, suaminya udah hijrah. Masya Allah. Oke, ya tentunya awal-awal hijrah mungkin senang suaminya. Tapi setelah Bapak hijrah, kemudian belajar, ternyata ada salah satu usaha Bapak yang melanggar syariat. Akhirnya Bapak menutup. Itu bukan satu usaha gitu. Bapak katakan 7. Iya. Kalau saya bilang 1 saja itu untungnya sudah luar biasa. Kalau sempat 7 yang ditutup, ini kan mengurangi angka uang belanja ini sama Ibu ini. Apakah ketika itu keputusan Bapak untuk menutup usaha Bapak tersebut tidak ditentang oleh Ibu atau mungkin keluarga yang lain? Enggak.
Karena memang usaha yang 7 itu semuanya saya yang kelola. Kalau ibu, istri saya sendiri dia fokus di supermarket, imam market dia. Jadi dengan hal itu dia nggak mencampurin. Jadi memang itu real saya sendiri, ya murni dia. Jadi ketika itu saya tutup ya malah istri saya senang gitu. Karena dulunya habis waktu saya di situ semua gitu kan. Iya, dia. Malah dia cukup mendukung lah. Ya. Masya Allah, beruntung sekali Bapak mendapatkan istri yang senantiasa benar, mendukung. iya benar. Kalau mungkin istri saya tidak, saya rasa itulah. Intinya ya dukungan istri itu sangat penting ya. Nah, sampai saat ini juga saya bisa bertahan seperti ini ya karena istri saya juga. Ya karena dia bisa bertahan dengan apa yang saya lakukan dulu ya artinya itu apa ya kembali lagi karena dianya yang kuat. Makanya saya bisa seperti ini juga. Ya bertahan. Anak ada berapa Pak? 4. 4. Apakah dari keempat tersebut ada yang merasa, aduh ayahku sudah hijrah ini, agak sedikit tidak nyaman gitu, mohon maafnya, karena ya otomatis namanya kita kepala rumah tangga, pasti ya sedikit banyaknya memerintahkan anak kita untuk, ayo sholat ke masjid, jangan sholat di rumah Pak. Seperti itu Pak. Respon dari anak-anak bagaimana? Ya pasti sih, ya apalagi anak saya itu kan belum banyak belajar lah ya, perlahan lah. Tapi ya kembali lagi sih, ya saya berdoa lah kepada Allah, mudah-mudahan ya anak-anak saya juga akan dikasih hidayah lah. Tapi ya perlahan sih mereka pasti ngerti lah, karena tujuan hidup itu kan ya nggak lain lagi adalah akhirat. Jadi ketika orang tuanya sudah seperti ini, ya mereka juga ikut mendukung. Tapi mereka perlu proses lah, proses yang memang agak melambat, tapi pasti akan mungkin seperti ayahnya juga. Masya Allah, semoga Allah mudahkan, Allah berikan hidayah kepada keluarga kita, Masya Allah. Oke, Pak, tadi saya sempat dengar cuplikan bahwasannya di antara ya usaha-usaha Bapak yang tentunya mendapatkan hasil untuk dunia, ternyata ada salah satu usaha Bapak yang hasilnya bakal dipanen di akhirat, yaitu Bapak membangun sebuah tempat pendidikan Al-Quran. Saya penasaran kenapa Bapak membangun hal tersebut dan apa alasannya, tapi mungkin setelah yang mau lewat berikut ini Pak. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Untuk itu tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif dan kita masih bersama Bapak Imam Hasturi Lubis, seorang pengusaha dari Kisaran yang alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada beliau dan semoga saja Allah mengistiqomahkan dan memberikan hidayah kepada kita semua. Dan Pak, tadi sedikit kita ulangi Pak ya, bahwasannya sebuah perkataan dari Bapak ini yang luar biasa tadi. Harta yang mungkin selama ini kita cari, yang mungkin banyak kita miliki, ternyata itu belum tentu bisa membawa kenikmatan bagi kehidupan kita. Nah, Masya Allah. Dan itu sudah Bapak rasakan? Sudah. Apa saja yang sudah pernah Bapak miliki ini yang saya ingat Bapak? Ya, jadi kembali lagi seperti tadi yang saya bicarakan, bahwasanya kenikmatan ataupun dunia ini saya sudah cukup, saya rasa seperti itu. Kenapa? Karena di 15 tahun yang lalu saya itu sudah punya mobil Alphard, Lexus, Honda Accord, usaha banyak, uang banyak. Ya, tapi itu kenikmatannya memang betul-betul nggak ada. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena memang ya itu juga saya nggak tahu juga seperti itu gitu. Tapi itu yang saya dapat gitu. Yang saya dapat bahwasanya ya ini nggak ada gunanya sama sekali saya rasa. Nah, makanya saya juga dikasih Allah hidayah seperti ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Dan
Ketika saya mengenal sunnah, mendekatkan diri kepada Allah, nah baru saya, nah ini baru hidup saya rasa. Nah ini berarti yang saya cari selama ini gitu. Nah itulah dia. Jadi ini yang benar gitu. Bahkan semakin dekat kepada Allah tadi kembali lagi, ya bukan makin miskin, ya semuanya tetap ada. Walaupun sudah 7 ruku Bapak tutup. Iya, walaupun bahkan dikasih lebih lagi nikmat itu sama Allah. Subhanallah, luar biasa. Iya. Pak produsernya tolong mana buat acara tukar nasib bisa nggak? Ya semuanya sudah dimiliki tapi kayaknya kok orang pasti berpikir kayaknya nggak mungkin gitu loh Pak. Iya, Mobil apapun yang Bapak lihat koran baru bisa dibeli. Betul. Ya, apapun yang ya istilahnya kayak Nobita Pak. Semuanya yang diinginkan bisa dikeluarkan dari Doraemon. Tapi ternyata tidak membawa kenikmatan di situ. Ini poin yang paling penting nih, subhanallah. Oke, Pak kita lanjut Pak. Di antara banyaknya usaha Bapak yang tentunya menghadirkan ya pundi-pundi untuk dunia yang bisa dipanen di dunia, ternyata ada satu usaha Bapak yang hasilnya itu bakalan dipanen di akhirat, yaitu membangun sekolah Islam. Yang kita tahu di kisaran ada Al-Hunafah Islamic School. Masya Allah. Ini Pak, kalau boleh tahu apa sih alasan utama Bapak membangun ya bentuk investasi akhirat berbentuk sarana pendidikan? Ya, jadi gini Ustaz, ketika saya mulai hijrah, belajar, terus saya belajar, nah ketemu dengan ada sosok teman yang memang mengajak saya di dunia pendidikan ini. Nah itulah dia, diajak. Dan saya nggak banyak pikir nih, Pak Imam, ini kita mau nggak kita buat pondok, tapi ini khusus akhwat. Dia bilang, maulah Ustadz. Ya insya Allah nih pahalanya luar biasa. Bayangkan setiap hari anak mengaji di situ, tiap hari pahalanya mengalir katanya seperti itu. Iya, siap Ustadz. Nah saya nggak berpikir lama dan nggak perlu banyak pikir, ya itu langsung saya kerjakan dengan hal yang baik ini. Nah seiring waktu berjalan, saya bangun dalam tempo kurang lebih 1 tahun ya, itu Al-Hunafah sudah berdiri. Ya, alhamdulillah dimudahkan semua sama Allah. Dimudahkan, masya Allah. Tapi tentunya kan pasti ada lika-liku juga. Ya, memang benar. Nah, di situ sih biasalah. Berbuat baik itu kan kadang pasti banyak cobaannya dikasih Allah juga. Nggak gampang ya. Saya rasa itu memang banyak sih. Ya saya bilang cobaan lah yang dikasih Allah. Tapi saya ambil kebaikannya aja. Ya memang ini memang ujian dari Allah. Ya. Dan ya mungkin masalah di sekolah saya nggak usah sebutin lah ya problem-problemnya ya. Oke. Ini kan kalau kita lihat sekarang ini dia khusus untuk akhwat. Iya. Kemudian juga jenjangnya pun dari SMP sampai SMA. Betul. Apakah memang hanya sebatas itu atau mungkin Bapak punya cita-cita yang mungkin lebih tinggi daripada hanya sekedar meluluskan anak SMP dan SMA saja? Ya, memang sih Al-Hunafah ini didirikan kurang lebih ada 3 tahun yang lalu ya. Tapi memang proses pendirian ini banyak sekali masalah yang saya hadapi ya. Tapi itu kembali lagi tadi ujian dari Allah biasa ya. Saya rasa saya ambil kebaikannya aja, ambil pahalanya lah. Ya kalau cita-cita saya mungkin nggak sampai di sini aja. Ya saya juga ada beberapa program-program ke depan ketika Al-Hunafah ini sudah berdiri dengan baik. Insya Allah saya akan bangun ada yang baru lagi, insya Allah. Mungkin juga jenjangnya mungkin bisa sama atau lain ya. Tapi tetap saya akan berkontribusi untuk mengembangkan dakwah sunnah ini seperti itu ya. Karena ya saya janji mungkin saya pensiunnya juga maunya di sekolah. Mengurus sekolah. Untuk mengurus ya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang ini di 2025 ini usia Bapak sudah berapa?
Saya lahir tahun 1976, kurang lebih 49 ya. 49. Ya, mau 50 ya. Masya Ya Allah. benar ya. Allah berikan kenikmatan sama Bapak sekitar 40 tahun lebih. Ternyata Bapak belum merasa nikmat yang sejati hingga akhirnya 5 tahun belakangan Allah berikan hidayah dan itulah yang Bapak rasakan kenikmatan hidup Itulah itu. nikmat, benar. Nah, ini pemirsa, ini Benar, Ustaz. pelajaran juga bagi kita. Dunia itu kalau dikejar, mau mobil apapun yang sudah Anda miliki, pesawat, helikopter, terkadang itu tidak membawa kenikmatan sejati dalam hati kita. Kenikmatan yang sejati itu ada ketika kita menikmati ibadah dengan Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Rob kita, dan itu bukan hanya sekedar di lisan saja, bukan hanya keluar muncul dari perkataan seorang Selamat Arianto saja, melainkan itu sudah dirasakan oleh Bapak Imam. Luar biasa nih pemirsa, subhanallah. Oke, ada beberapa cita-cita tadi ya untuk terus berkontribusi dalam dunia dakwah. Untuk fokus sekarang ini, apakah hanya Bapak di kisaran saja? Atau mungkin ada rencana mau buka lagi sekolah di luar kota? Atau mungkin mau ada cita-cita membangun lembaga yang lainnya, Pak? Sepertinya saat ini di sini aja Ustaz, masih. Tapi kedepannya mungkin ada rencana juga nggak jauh dari kisaran juga. Mungkin ya kalau Allah izinkan mungkin di daerah kota Indrapura. Ya saya juga di situ ada gedung yang saya punya yang kosong. Ya insya Allah lah. Ya kalau Allah izinkan mungkin bisa kita kembangkan ke sana. Ya bahkan juga saya punya niat. Ketika itu juga sudah dijalani dan sudah terbentuk seperti Al-Hunapa juga, saya punya ada kebun di daerah sini juga, kurang lebih dari kota kisaran ini 15 menit ke 20 menit. Itu kurang lebih saya punya lahan 3 hektar. Kebun apa itu, Pak? Itu sekarang kebun, ada durian, ada rambutan, ada kelapa, ada pisang, macam lah. Ya, ada kurang lebih 3 hektar. Itu mungkin kedepannya saya akan expand ke sana untuk pengembangan dakwah juga. Masya Allah, luar biasa. Pak, nanti saya minta nomor handphonenya kalau pas musim durian saya telepon Bapak nanti. Ya, duriannya tuh durian luar tuh ada musangking, ya, ada kane. Waduh, saya biasa makan durian sortiran seperti ya, Pak. Masya Allah. Nah, ini pas itu nanti kalau pas panen bisa kita jalan-jalan lagi. Bisa. Mungkin kita ngobrol masalah perkebunan itu ya. Siap. Oke. Itu pemirsa itu hanya sedikit alibi saya saja supaya nanti saya diajak makan durian di kebunnya Pak Imam. Oke. Insya Allah setelah ini Pak kita mau cerita tentang beberapa usaha Bapak ya, dan mungkin orang kan kalau mau usaha itu takut dengan konsekuensi jatuh ya. Orang kadang mikirnya, oh Pak Imam enak ya. Asal buat usaha jadi terus gitu. Orang kan nengok enaknya aja Pak kadang Pak. Nggak melihat dia jatuhnya, ruginya Bapak dan lain sebagainya. Betul. Nah kita mau tahu nanti bagaimana teknik Bapak dalam membangun usaha dan bagaimana motivasi Bapak. Ya insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda ini Pak. Baik pemirsa, karena minuman sudah ada di hadapan kita ingin mencicipi nih ya salah satu hasil dari kafe yang dibangun oleh Bapak Imam. Untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah minum dan beberapa jeda berikut ini, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif dan kita masih bersama Pak Imam Hasturi Lubis, dan tadi kita udah ngobrol panjang berkaitan dengan ya alasan Pak Imam ya hijrah dan kemudian juga
sudah kita berbicara tentang usaha untuk investasi akhirat. Pak Imam tadi telah membangun Al-Hunafa Islamic School yang ada di Kisaran. Dan kita lanjut kembali ngobrol tentang beberapa usaha yang dirintis oleh Pak Imam. Baik, Pak Imam, kita lanjut lagi nih. Siap, Ustaz. Pak Imam, ada beberapa tipe manusia, Pak. Di antaranya memang ada orang yang dia keturunan kelima dari 7 keturunan kaya, Ya, gitu. betul. Dalam arti kata, kalau dia usaha, Pak, gagal sekali, 2 kali gagal, investornya masih ada, Pak. Lanjut lagi, kasih lagi, ada. Nah, kalau Pak Imam nih, mohon maaf nih, Pak, apakah memang dari keluarga yang dulu mampu sehingga usaha apapun yang Pak Imam mulai itu gagal pun masih bisa dibangun lagi karena memang ya investornya di belakang uangnya tak berseri, dia langsung ada aja gitu. Nah, ini kira-kira gimana, Pak? Ya, siap, Ustaz. Jadi kalau saya sendiri sih pribadi memang dari keluarga yang kurang mampu. Nah, awal saya merintis usaha itu kurang lebih tahun 1996. Dan itu dengan saya bisa katakan satu kios yang saat itu ya modalnya cuma 1 juta. Kios depan rumah gitu atau Ya, nyewa? nyewa, iya. Tapi sambil bisa ditempatin lah, satu buah rumah lah gitu di Jalan Cokro Aminoto waktu itu dengan modal 1 juta. Itulah untuk ngisi kebutuhan jual barangnya seperti itulah. Berarti bukan dari dulu itu sudah usahanya model kuliner? Oh, enggak. Dari situ. Jadi di situ saya mulai merintis, baik juga dibantulah sama orang tua saya. Waktu itu orang tua saya tinggal yang perempuan, ya, dan waktu itu juga orang tua laki-laki saya udah pisah dengan orang tua saya. Ya, jadi saya memang ikut dengan orang tua perempuan. Nah, dari situlah mulai saya dibantu terus sampai saat ini. Masya Allah. Ya. Berarti dari usaha Bapak dulu itu yang dijual? Ya, yang saya jual itu ya beras. Waktu itu dengan modal 1 juta itu, beras saya beli 5 kilo, orang tua saya nanti telur beli 20 biji itu dijual. Nanti minyak makan beli 5 kilo dijual per kilo atau per seperempat. Gula dibeli 5 kilo. Nah, itu modal 1 juta itu. Nah, itu yang diputar-putar. Berarti dari nol, Pak? Dari nol. Subhanallah. Sampai saya punya market, namanya Imam Market. Dari situ saya rintis terus sampai punya market. Nah, market itu juga perjalanannya sangat jauh. Saya beli 1 ruko, saya jadikan market. Tempo 10 bulan, saya beli 1 lagi. Saya jadikan 2 pintu. Tempo setahun kalau nggak salah, saya beli lagi 1 lagi, jadi 3 ruko. Nah, gitulah dia perjalanan. Berarti perkembangannya cepat, Pak? Ya, alhamdulillah memang Allah mudahkan semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini berarti Bapak ini tipe-tipe Abdurrahman bin Auf nih, Pak. Udah dari kiri, ya mohon maafnya, ya dicampak kemana pun memang Allah lancarkan rezekinya, ya alhamdulillah lancar aja. Ya, Masya Allah, luar biasa. Berarti dimulai dari market semuanya. Iya, benar. Terus kenapa Bapak coba-coba buka usaha kuliner? Apakah memang basic Bapak hobi masak atau mungkin lulusan tata boga atau bagaimana? Jadi gini. Jadi memang sebenarnya kalau bisa dikatakan basic saya itu dari market ya. Market inilah sebenarnya yang mengembangkan usaha-usaha yang lain. Karena market inilah yang salah satu penghasilannya cukup bagus menurut saya. Dengan yang ada sekarang membantu saya ini gitu. Kenapa saya nggak mengembangkan market gitu? Kenapa saya mengembangkan kuliner dan yang lain-lain? Karena memang waktu itu saya berpikir ketika saya punya market, saya akan buka pasti cabang 2 market, 2 pintu. Saya buka pasti 1 pintu karena saya mungkin belum mampu untuk buka yang lebih besar mungkin ya. Nah, saya berpikir di situ ketika nanti masuk Indomaret, saya akan berpikir pasti market saya akan mulai agak musnah. Ya, mungkin goyang ya dengan persaingan itu. Nah, makanya saya berpikir bagaimana saya mempunyai market ini akan saya besarkan, saya pertahankan, tapi saya punya bisnis-bisnis yang lain seperti toko roti, ya seperti kuliner, ya
semacamnya lah itu dia. Berarti bukan karena basic Bapak dari tata boga. Oh enggak, saya sama sekali nggak punya basic itu. Masa hobi atau jago? Ya hobi makan aja. Oh, hobi makan. Berarti kita satu bakat berarti, Pak. Masya Allah. Oh. Tapi saya kalau untuk di kuliner saya memang penrasa ya, cicip ya. Jadi ketika walaupun saya tidak punya basic, tapi saya bisa lebih memastikan masakan ini harus begini, ini begini rasanya harus gini gitu. Nah itu yang saya yang saya sarankan ke chef-chef saya lah, ya koki saya, seperti itu. Oh gitu. Berarti sekarang untuk usaha Bapak yang masih aktif itu adalah di bidang market tadi. Market. Kemudian juga Di toko roti. Toko roti. Dan di kuliner. Iya. Untuk kafe ini untuk di daerah Kisaran ada berapa cabang? Ada dua. Iya, dua. Untuk marketnya? Marketnya satu. Satu. Untuk toko roti satu. Toko roti ada 3. Oh, di Kisaran semua? Kisaran ada 2, satu lagi di Balige. Oh, Balige. Balige ada 1. Ya Allah, baru bisa. Pak, boleh sebut merek Pak toko roti kita supaya para pemirsa nanti kalau pas jalan-jalan ke mungkin lewat Balige, jalan-jalan dia di Danau Toba kan. Oh, ini ternyata ini punya Pak Imam gitu. Apa mereknya, Pak? Jadi kalau dulu sih satu di Kota Kisaran Imam Bakery namanya. Satu lagi Pakira Bakery. Itu yang Imam Bakery ada di Jalan Cokro, Aminoto pas di samping market. Kalau yang Pakira Bakery ada di Imam Bonjol. Di Jalan Imam Bonjol di tengah kota Kisaran. Nah, kalau yang di Balige dia Pakira Bakery juga. Pas ada di Kota Balige juga. Di daerah kotanya. Oke, itu rata-rata kan semua namanya kan Imam, nama Bapak itu. Iya. Kalau Pakira itu nama siapa? Nama anak saya. Masya Allah. Anak saya nomor 3. Iya. Itu yang nomor 1, nomor 2 nggak ngiri tuh nama saya nggak dipakai gitu. Oh iya belum. Atau jangan-jangan sudah disiapkan lagi nanti di toko roti berikutnya nih. Insya Allah. Masya Allah. Berarti memang itulah tadi nampaknya perjuangan Bapak, hasil-hasilnya yang nampak. Benar. Ya, tentunya ini tidak kita sebutkan dari tadi lika-likunya. Pernah nggak Pak usaha, mohon maafnya nih, yang dia nggak berjalan mulus, alias berjalan berapa bulan, berapa tahun, akhirnya Bapak tutup lagi? Ada? Ada. Saya punya toko roti di Medan. Kurang lebih waktu itu saya buka di tahun 2014 gitu. Saya buka toko roti di Medan di Jalan Es Parman. Saya habis 2,5 M dalam tempo 1 tahun. Saya tutup. Artinya nggak ada keuntungan di situ? Nggak ada. Ya, karena bisa saya katakan orang-orangnya kurang bagus, pengelolanya. Ya, jadi 2,5 M itu tempo dalam 1 tahun saya tutup. 2,5 M 1 tahun? Ya. Di situ saya memang sewa gedung. Saya sewa gedung waktu itu 3 tahun. Saya dekor, ya sekelas Medan lah, sekelas sekelas Kota Medan kan kita kan mau yang lebih premium. Juga barang alat-alat seperti open, seperti semuanya juga yang premium. Ya makanya nilainya juga sampai seperti itu, ya itu dia. Karena saya mau buat yang terbaik. Saya setiap bikin usaha itu pasti saya akan membuat yang terbaik. Ya. Karena itu tadi kembali lagi kita akan bikin di segmen yang ya kita buat tamu-tamu itu supaya lebih senang. Ya, saya seperti itu dia. Ya. Itu 2,5 M kita kasih ke kameramen kita Pak. Besok resign dari TV. Masya Allah. Itu nggak 1 tahun Pak. Mungkin 10 tahun nggak habis sama dia. Masya Allah. Luar biasa. Itu salah satu usaha yang mungkin menjadi pelajaran bagi Bapak. Ada usaha yang lain lagi yang sempat Bapak rintis? Kalau saya rasa sih enggak, cuman itulah yang paling ya, yang paling singkat lah. Singkat ya. Iya. Dan saya rasa sih ya udah gitulah. Ya, memang segitu, nggak rezeki. Ya. Ya, tapi kan di situ ada pelajaran yang bisa Bapak dapatkan. Yang bisa saya petik tadi dari pembicaraan Bapak adalah mungkin karyawan yang Bapak pilih itu kurang tepat. Ya, betul. Oke, jadi saya mau tahu juga Pak, tips dari Bapak dalam memilih karyawan itu seharusnya tipenya yang seperti apa yang harus kita pilih kalau kita menjadi seorang pengusaha? Ya, itulah dia. Memang gimana saya bilang ya? Ya, artiannya kembali lagi
mencari sosok karyawan itu juga nggak gampang. Ya bisa dikatakan banyak sih orang yang mau kerja, tapi yang betul-betul rasa memilikinya itu saya rasa sedikit. Ya bahkan kecil lah ya saya rasa ya. Ya kembali lagi ya saya rasa kalau untuk tips memilih karyawan itu ya terutama ya kalau bisa sih memang yang sholat 5 waktu lah saya rasa, yang menjalankan ibadah dengan baik dan memang dia juga seorang yang kita lihat bisa bisa lebih jujur lah, lebih amanah. Saya rasa itu aja lah, karena memang kalau saya bilang mau cari yang lebih baik ya agak repot nih. Ya karena juga memang kembali lagi ya rezeki itu kepada Allah lah, saya rasa seperti itu. Kalaupun dapat karyawan yang baik itu rezeki seperti itu. Oh gitu. Ya tapi memang pengalaman saya sih karyawan ini memang agak sulit. Ya kadang ada yang baik, ya ternyata seperjalanan dia kurang begitu bagus. Ya salah satu toko roti yang saya bangun kemarin itu yang habis 2,5 M itu ya juga seperti itu juga gitu. Karena memang orang-orang yang di dalamnya itu kurang amanah, kurang jujur. Ya itu tadilah kembali lagi. Tapi di situ pun ya kerugian itu bukan hanya kita, bahkan karyawan sendiri pun seharusnya merasa rugi. Yang seharusnya dia kerja bisa mencapai 10 tahun lagi. Betul. Tapi kalau sudah tutup ini kan cuma setahun dia nyari kerjaan baru lagi. Benar. Masya Allah. Oke, luar biasa tadi pengalaman yang ya tentunya berharga lah bagi Bapak dalam membangun usaha. Ya, sekarang karyawan sudah berapa Pak? Ya kalau total ya lebih kurang 200 karyawan. ya, lebih kurang. Nah, ini pemirsa, jadi mental seorang muslim itu jangan hanya menjadi seorang karyawan aja, tapi seperti Pak Imam ini berpikir membuka lapangan kerja. Bayangin nih 200 keluarga ya hidup alhamdulillah lewat rezeki yang dibuka ya diawali oleh Pak Imam ini luar biasa nih, subhanallah. Oke, Pak Imam, kita lanjut kembali ngobrol berkaitan dengan usaha Pak Imam ya di bidang toko tadi. Saya mau tahu pengalamannya tadi Pak dalam untuk mengembangkan. Dari Bapak cerita tempo 1 tahun saya beli lagi rokok sebelahnya. Tempo 1 tahun beli lagi rokok di sebelahnya. Ini kayak main monopoli gitu. Tempo sekali muter udah bisa beli rumah lagi. Ini gimana ceritanya? Apakah memang begitu peluang besar untuk mengelola yang namanya market atau bagaimana menurut Bapak? Nah ini dia Ustaz. Jadi memang sih kembali lagi tadi ya hidayah itu datang dari Allah ya. Waktu itu kan saya belum belajar. Nah pesatnya perjalanan saya itu karena memang ya saya beli pinjam uang bank, saya beli pinjam uang bank gitu. Nah itu yang bisa langsung pesat. Gitu. Ya tapi ya itu dulu masa lalu. Ya masa lalu. Kalau sekarang sih ya tidaklah. Jangan lagi lah. Tidak ada lagi. Insya Allah sudah bersih semuanya. Tapi kan itu semua kan Bapak yakin karena ini bakalan bisa berkembang. Ya pasti. Karena memang market itu gimana ya? Saya rasa seperti peluru. Begitu saya bangun langsung dia. Ya manusia itu ramenya, waduh, masya Allah, rame terus gitu setiap harinya. Bahkan barang-barang itu yang cepat habis, yang dijual habis, jual habis, dan seperti itunya dia. Jadi memang salah satu yang saya bilang rezeki dari market ini sangat luar biasa dikasih Allah. Ya, jadi ya itu juga yang membuat sampai saat ini yang membantu pembangunan saya di gedung-gedung lainnya dari hasil market itu juga. Masya Allah. Oke, di antara 3 usaha Bapak tadi yaitu market, ya kemudian juga toko roti, dan juga kuliner seperti membangun rumah makan. Betul. Oke, di antara 3 itu yang paling cepat atau paling tinggi angka keuntungannya cepat itu di mana Pak? Ya, memang sih boleh saya katakan lagi kembali lagi seperti yang keluar dari syariat itu ya. Ya itu yang paling juga sebenarnya yang paling ini. Oh yang paling cepat ya. Emang dia kalau yang haram-haram cepet. Nah itu dia.
Masya Allah. Iya, itu dah ya. Bayangkan ada 7 ya. Iya, sangat luar biasa. Saya rasa itulah juga yang salah satu yang ini ya. Yang ini. Masya Allah. Oke, kita kesampingkan yang itu Pak. Yang sekarang yang masih apa ya, masih berjalan ini. Ya. Di antara 3 itu, kalau saya mau bangun usaha nih Pak, Ya. saya punya modal. Ya. Saya seharusnya lebih buka duluan yang mana? Saya buka toko roti dulu, rumah makan, atau saya buka toko sembako? Maksudnya gimana? Iya, kalau misalkan kita apa nih, di antara 3 usaha Bapak tadi kan ada 3 jenis. Ya. Market, kemudian juga ada kuliner, ya, dan juga toko roti. Ya. Nah, ini kalau misalkan yang di antara ketiga ini, Mana kalau yang paling saya, bagus nih? mana yang paling bagus prospeknya? Ya. Saya rasa sih semuanya cukup bagus menurut saya. Tapi kembali lagi kalau sesuai dengan basic saya buka market. Ya. Karena itu saya rasa di basic saya. Ya, saya akan buka market. Kenapa? Di satu sisi market ini mengandalkan sistem yang ada, menjual barang-barang yang memang sudah siap dijual. Di bakery kita mengandalkan seorang kepala produksi dengan karyawan-karyawan yang lain. Nah itu kita menjaganya sangat sulit dan masalah sangat komplit di situ. Ya, oke. Itu di bakery. Di kuliner juga seperti itu. Kita mengandalkan jasa tenaga chef atau koki, baik juga supervisor ya. Itu juga sama. Menjaganya sangat-sangat sulit. Nah, makanya saya bilang kalau saya disuruh memilih, saya akan buka market sesuai dengan basic saya. Ya kalau masalah keuntungan saya rasa sih market cukup bagus juga. Oke, tapi kan ini kalau di daerah kita nih, khususnya di Indonesia, orang bilang katanya, belanja lebih enak di toko orang Tionghoa daripada ke tokonya orang Islam, karena tokonya Muslim nih kadang harganya nggak merakyat. Betul. Ini untuk membantah perkataan demikian, kira-kira bagaimana Pak? Ya kembali lagi sih memang tergantung si pedagangnya sendiri ya. Ya baik Muslim, baik non Muslim juga sama-sama. Ketika dia punya konsep yang ya pedagang itu kan artinya banyak ya konsep. Artinya konsepnya biar laku banyak tapi untungnya sedikit. Ada yang untungnya banyak tapi lakunya sedikit. Nah tinggal kita yang milih. Kalau saya sih lebih berpikir ya biar untung sedikit tapi lebih banyak lakunya. Dan orang juga bisa lebih senang. Nah, saya seperti itu. Iya. Oke, terakhir mungkin Pak, ya waktu kita sudah terbatas dan sudah dikode kita dari tim. Terkadang orang sulit untuk memulai atau takut untuk memulai untuk usaha. Terkadang modal sudah ada tapi yang di benaknya itu bukan hanya keuntungan tapi takut akan yang namanya kerugian. Seperti Bapak tadi katanya 2,5 M rugi 1 tahun. Ini nasihat atau mungkin motivasi dari Bapak untuk memulai usaha itu bagaimana? Silakan Pak, singkat saja. Ya kalau saya sih singkat saja. Setiap saya mau berusaha, memang saya orangnya tidak berpikir panjang dan tidak pernah memikirkan untung dan rugi. Nah, yang saya pikirkan bagaimana saya membangun satu usaha ini, ya kembali lagi dengan kepuasan saya, ya artinya dengan apa yang saya mau, saya membuat sesuatu usaha yang baik, yang untuk pelanggan nanti bisa lebih baik ya menurut saya. Dan saya juga tidak memikirkan untung ruginya gitu. Jadi kalaulah kita membuka satu usaha sudah memikirkan rugi, nah itu yang nggak jadi-jadi. Ya, karena memang itu yang akan jadi lambat dia. Ya, kalau saya sih sendiri ya tidak. Makanya saran saya sih ketika mau buka usaha ya bukalah usaha yang memang bisa untuk jangka panjang. Ya, bisa untuk menopang kita ke depan bahkan sampai untuk ke anak kita. Ya itu saya sarankan. Kalau memang buka usaha, maaf nih, seperti ikut-ikutan, seperti jual es kelapa atau ayam fried chicken, itu saya rasa menghabiskan waktu saja. Menurut saya seperti itu. Lebih bagus dia carilah usaha memang yang menurut dia itu ini akan menjadi penopang dia ke depan semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Ya, menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Masya Allah, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan terima kasih atas hidangannya yang sudah
ada di meja kita ini. Masya Allah, di sana masih ada, nanti dihabisi sama tim kami, jadi saya nggak kebagian, takut. Kita sudahi dulu perjumpaan kita sampai di sini, Masya Allah. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, ya semoga Anda semuanya terinspirasi dari cerita Pak Imam, ya sangat luar biasa. Dari nol, dia membangun usahanya dan alhamdulillah sampai saat ini sudah memiliki ya beberapa usaha yang bisa menopang kehidupannya. Bukan hanya itu saja, dan bisa membangun sarana pendidikan yang tentunya menjadi investasi akhirat buat beliau dan keluarga beliau semuanya, Masya Allah. Ya kami doakan agar segala usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kesalahan, kekhilafan, dosa yang telah lalu ya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, Masya Allah. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya, kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Syukran. Jazakallah.